menang dan kalah itu nggak ada. Yang ada itu kepercayaan warga. Lumut itu desa etnis Tionghoa atau berubah? Ini pertanyaan yang kalau pandangan saya Pak, yang orang Tionghoa Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Hari ini saya kedatangan tokoh luar biasa dari Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau dikenal di masyarakat Lumut dengan panggilan Ko Aket, ya, Ko Aket. Saat ini beliau dalam status sebagai calon kepala desa Lumut 2021. Rencana di tanggal 13 Oktober 2021 Desa Lumut akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Bangka. Ini saya lihat profilnya, beliau ini seorang tokoh yang dulu sempat juga bertarung Pak ya, ternyata. Benar. Ya, bertarung dengan Kades petahana sekarang, dan Kades sekarang sudah habis masanya, waktunya, karena sudah 3 periode sehingga tidak bisa mencalonkan lagi. Dan beliau Waket hari ini sebagai calon Kades nomor 2. Baik Pak Aket, mungkin siapa tahu masih ada yang belum kenal sama Pak Aket, tapi saya rasa udah banyak yang kenal. Boleh dong kita tanya sebetulnya nama lengkap ini siapa ini? Nama lengkap siapa Pak? Saya Franky Rikianto Leong, biasa sehari-hari dipanggil Ko Aket. Ko Aket, tapi masyarakat Lumut pasti kenal lah ya. Pasti kenal ya Pak ya? Yakin Pak? Iya, oke. Kalau pekerjaan Pak, sebetulnya apa ini Ko Aket? Pekerjaan sehari-hari apa? Saya wira swasta, dagang di toko. Kalau di samping tuh saya juga punya berkebun sawit. Berkebun sawit ya. Tiba-tiba dari berdagang berkebun 6 tahun yang lalu sudah sempat mencalonkan Kades. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi atau menyemangati Ko Aket sebegitu semangatnya, sebegitu kekehnya ini sampai mencalonkan yang kedua kalinya? Biasanya kan orang kalau udah calon 1 kali gagal drop kan? Nah, Ko Aket sampai mau yang kedua kalinya, ada apa ini sebetulnya? Begini Bu, motivasi saya ini kan lahir besar, sekarang mungkin termasuk tua di sini. Memang saya sempat merantau ke Jakarta, kuliah di sana, ya 4 tahun saya lulus, 3 tahunan ya kerjaan kan. Nah, sekali saya pulang, kita pulang dari rantau kan, kita lihat perkembangan desa kita gimana. Kalau menurut pandangan saya, memang kerukunan hidup di Lumut itu sudah sangat bagus. Cuman saya melihat masih ada tuh potensi yang bisa kita gali. Di samping itu saya juga mau memotivasi, paling enggak orang kan bilang orang Tionghoa itu nggak mau tuh kerjaan yang politik, banyak kan maunya bisnis. Kalau saya melihat kalau kita nggak terjun ke situ, mungkin jalan ke situ untuk membantu kita dengan membangun desa, harus dong punya suatu wadah atau kerjaan. Ya saya pikir kalau kita bisa terjun masuk ke desa sebagai Kades, nah, paling tidak saya punya sumbangsi yang ide kayak pikiran apa kan, saran kita kan bisa dilaksanakan. Kalau posisinya Kades ya. Kalau mungkin sebagai warga biasa yang kita paling kan cuman bisa kasih saran aja, cuman kita nggak punya itu. Kalau dibilang ambisi pribadi, saya rasa enggak juga Pak. Soalnya kalau ambisi pribadi, kalau kita
kayak nih kita mulai kan kampanye. Nah, kalau saya kan lebih pendekatan aja Pak ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kalau kita ambisi, pasti kan mungkin segala cara kita gunakan Pak. Iya. Kalau yang saya pikirkan kan kepercayaan warga. Gimana saya meraih kepercayaan warga? Nah, jadi saya pendekatan aja Pak. Kalau pendekatannya misalnya biasanya kan pemilihan ini kan biasanya nih Pak, janjinya kan luar biasa nih Pak. Janji dulu dari calon nih kan janji dulu. Kalau saya nih kan agak terbalik Pak. Yang saya bilang kan yang kita butuhkan itu bukan janji loh. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah pelaksanaannya. Nah, kalau sebelum terpilih kita berbusa-busa ngomongin janji segala macam, kalau nggak terpilih ya percuma juga kan. Tapi begini, Ko Aket, itu kan mau pelaksanaan, tapi mungkin kita tidak menggunakan bahasa janji, tapi rencana, perencanaannya. Jadi seandainya sudah terpilih kan baru dilaksanakan. Nah, tapi di saat belum terpilih, ini kan ada perencanaan. Kira-kira ini kan yang harus dijual. Kata lainnya tidak, jangan kita gunakan untuk kata dijual, ingin disampaikan ke masyarakat. Keterbukaan Pak. Keterbukaan keterbukaan ya. Tapi kan setidaknya masyarakat juga pengen tahu nih, kira-kira kalau saya pilih Ko Aket, ini Lumut mau dibawa kemana ini kira-kira kan? Kira-kira itu gimana? Pak. Kalau Lumut saya pikir orangnya sudah banyak yang pikirannya kan maju lah gitu. Maju ya. Bahasa sederhananya. Jadi sebenarnya dia orang ini, warga ini, masyarakat ini sudah banyak gitu pemikiran mau kemana juga. Nah, jadi yang kita perlukan kan menampung solusinya. Nah, jadi kalau saya bilang keterbukaan, biasa yang saya lihat selama ini kan kayak kurang terbuka. Ya kayak gitulah. Saya mengajak warga masyarakat, gimana nih kalau kita rembuk dulu, demokrasi maunya apa kan? Nah, kalau kita dari pihak Kades cuman mau memutuskan suatu program sepihak gitu, nah, itu rasanya kita belum tahu tuh warganya mau apa kan? Kalau kita tampung aspirasinya langsung, nah dia maunya apa? Nah, kita ada rembuk terbuka. Oh, dananya sekian nih, aturannya gini nih. Nah, mau gimana kita nih? Nah, saya yakin masyarakat itu juga pasti mau berpartisipasi. Tetapi kan begini, maksud saya begini. Ko Aket kan sudah 6 tahun ini. Ya dari sejak gagal atau kalah di pemilihan terakhir, pasti kan juga tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Setidaknya Ko Aket juga sudah menyerap nih keinginan-keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat. Mungkin kan sudah dirangkum juga kan. Jadi seandainya tiba-tiba saat ini, bukan tiba-tiba saat ini mencalonkan, pasti sudah tahu juga kira-kira yang diinginkan masyarakat itu apa. Apakah sudah ada jawaban-jawabannya buat masyarakat sekarang? Ada rencana apa, visi atau misi terkait dengan pencalonan ini? Boleh disampaikan biar masyarakat tahu kan? Kalau kita bicara visi, ini kan tujuan ke depannya. Yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Kalau saya menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lumut, yang maju, masyarakat desa yang maju, mandiri, aman, dan sejahtera. Itu kan visinya. Berarti maju, mandiri, sejahtera aman dan sejahtera. Sebelum kita mencapai tujuan yang ke depan ini kan, tentu kita harus punya misi apa yang kita kerjakan. Nah, kalau misi saya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat kan. Nah, kalau selama ini memang bagus, sudah
bagus lagi. Iya. Tapi mungkin masih juga ada kurang. Masih ada yang kurang lah ya. Kalau namanya masyarakat Iya. kan kurang terus. Kurang nih, terus Pak. ya. Jadi bagaimana kan kita menciptakan suasana paling enggak warga itu tidak segan ke kantor, Pak. Oke, berarti ada sesuatu ini ya. Nah, ini lumayan menarik ini ya. Agar warga tidak segan ke kantor. Jadi betul-betul welcome lah buat pelayanan ya. Iya. Jadi Berarti itu kuncinya tadi ya di nomor 1 tadi misinya bahwa sumber daya manusianya ya, aparaturnya ya. ya para Oke. pemerintah. Oke. Boleh dilanjutkan ini Pak? Jadi yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing dan adat istiadat yang ada. Kalau Lumut ini luar biasa, Pak. Kenapa ini Pak? Ketertiban, kerukunan. Oh iya, Wah, luar biasa. agama juga bermacam-macam tuh, Pak. Iya, tetap rukun ya Rukun, sampai sekarang ya. rukun. Tapi yang menarik bagi saya adalah adat istiadat. Apakah masih terjaga dengan baik, Pak? Normanya nih Iya, ada beberapa suku kan soalnya. Iya. Ini gimana kondisinya saat ini menurut Koaket ini? Iya. Ini cerita aja yang Iya. di lapangan ya, Pak. Iya. Contohnya kan dari luar istilahnya kan warga luar Iya. pernah dia sampaikan, kami ini kan datang bikin KTP-nya kan kayak gini kan baru 2-3 tahun katanya Iya. kan disuruh milih. Nah, kira-kira kami ini gimana nih ke depannya kan? Iya. Nah, saya bilang ini Pak, kalau kita sudah punya KTP Lumut, hari ini terbit, hari ini kita udah jadi warga desa Lumut. Iya. Itu pasti kan? Iya. Nah, jadi pembauran itu harus ada. Mungkin kita di Tempat lain. tempat sebelumnya kan mungkin lainnya. Iya. Kalau yang di desa Lumut ini saya akui kerukunan sangat bagus, Pak. Contohnya kan ada istiadat kita kan orang Tionghoa ini kan ada sembahyang rebur, Iya. ada sembahyang kuburan tuh, Pak. Iya. Nah, Terus Lumut terkenal lagi ada apa? Ada yang Sunggokong itu ya, Ya. sembahyang bulan ya. Ya. Jadi yang menarik juga kan kalau kita sembahyang kubur itu, Pak, ada sesajian Iya. kayak daging, buah. Iya. Yang hebatnya yang kita masyarakat yang baru masuk atau datang, mereka tidak mengganggu, Pak. Oke. Tidak, ibaratnya kan, wah, tuh ada Walaupun- buah. Iya, Nah, nggak diganggu ya. nggak diganggu, Pak. Jadi masyarakat yang melaksanakan kegiatan juga nggak khawatir ya. ya, Ah. jadi yang saya lihat juga pembaurannya sudah ada. Pembauran itu. Jadi norma orang Lumut ini kan menghargai. Iya. Ya, dia orang kan sangat terbuka dengan yang datang, tapi memang luar biasa di situ, Pak. Oke. Ya, Yang nomor 3, Pak, pemberdayaan potensi yang ada, pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau pemberdayaan sumber daya manusia saya contohkan misalnya kan tukang selama ini kan banyak tuh, Pak, di Lumut. Tukang ini apa? Tukang apa ini? Kita Tukang bangunan ya. tukang bangunan, Ahli bangunan lah, jangan pakai tukang ya. Ahli bangunan lah ya. Ini bahasa sederhana. Iya. Nah, selama ini kan harus kita manfaatkan, Pak. Oke. Misalnya kan di suatu dusun ada penggunaan dana ADD desa nih. Iya. Nah, alangkah bagusnya kalau kita memanfaatkan ahli yang kata Pak Bung tadi kan. Iya. Nah, tukang bangunan Sama-sama itu. ya, Iya. membangun itu ya, membangun Jadi itu. dana desanya kan keputar di situ, Pak. Oke. Iya. Jadi sumber daya manusia kan sumber daya alam. Iya. Sumber daya alam kan selama ini kan banyak tuh kolong teh. Nah, Tapi sebelum jadi kolong dia ditambang dulu berarti. Ditambang. Nah, jadi mungkin nanti kan kita bisa manfaatkan. iya. Gitu. Sampai saat ini belum ada yang maksimal ya. Ya. Tuh, Pak. Terus yang nomor 4 gitu. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi pemerintah desa yang transparan, adil, cepat dan tepat. Nah, ini pemerintah desa nih harus terbuka nih, adil nih. Nah, Iya. yang selama ini kan memang yang BLT ini yang
banyak masalah. Katanya saya tidak di era COVID ya. Iya. Contohnya aja nih. Iya. Kok yang itu bisa dapat tuh? Kenapa saya nggak dapat ya? Mungkin itu butuh penjelasannya tuh Pak. Intinya masyarakat butuh kejelasan itu Pak ya, transparansi tadi ya. Benar Pak. Terus kita nih mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Nah, pembangunan desa nih Pak, musyawarah itu harus Pak, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya. Jadi masyarakat itu tahu, jangan sampai kok tiba-tiba dibangun itu ya, untuk apa sih? Tapi kalau boleh saya tahu, kalau menurut Ko Aket ini terkait dengan musyawarah tadi, masyarakat Lumut partisipasinya gimana terhadap musyawarah? Kalau diundang kira-kira? Memang selama ini saya lihatnya kan ada yang bilang ya Pak ya, percuma lah kita datang tuh diundang. Nah, tapi yang kita sampaikan kan ya segitu nggak mempengaruhi keputusan ya diambil juga kan pihak desa kan. Nah, jadi kalau mungkin masyarakat sudah seperti juga lah biarin cuma lah kita ke situ. Mungkin ada rasa-rasa kayak gitu Pak. Dengan kondisi yang seperti ini, itulah kita kira-kira Pak Aket mampu nggak merubah ini? Yakin bisa ya. Usaha dan doanya Pak. Usaha dan untuk perubahan tadi ya. Kita merubah dulu pola pikir warga kita Pak. Pola pikir masyarakat. Kita harus berpartisipasi. Saya punya slogan tuh Pak. Apa coba sampaikan ini? Bersatu untuk semua Pak. Bersatu untuk semua. Jadi Lumut bersatu. Biar etnisnya banyak kan, kita satu Pak. Jadi kalau kita bisa bersatu, luar biasa kekuatannya. Saya yakin itu. Soal apa? Dari seribuan masa ada muncul ide dari yang baik yang kreatif ya. Yang sempat saya tadi sama Bung nih, hal-hal yang sederhana. Saya sempat melihat Bung kan punya konten umur kayak di Kelenteng tuh. Wah, saya sempat tuh kirim sama teman-teman yang di Jakarta. Wah, luar biasa katanya. Di mana nih? Kok punya kelenteng kita 200-an tahun kita nggak tahu nih. Nggak terekspos seperti panen duku kemarin Bung ya. Wah, bagus juga nih, sederhana tapi wah. Jadi saya terpikir wah bagus juga dari Bapak Camat kan. Samping dipanggil Bung, Bapak Camat ini luar biasa nih Pak. Jadi saya pikir wah kita bisa merubah pola pikir masyarakat kita, terutama anak-anak muda nih. Hal-hal yang sederhana ternyata bisa loh kita jadikan konten untuk kemajuan ternyata kita itu punya potensi. Punya potensi. Itu kita saya percaya diri ya. Belajarnya sama. Baik. Terus yang terakhir nih, soal pertanggungjawaban pemerintahan desa yang akuntabel dan jujur nih. Pertanggungjawaban ini kan harus sesuai dengan perencanaannya. Jujur lah. Jujur. Bagaimana kita jujur kan? Jabatan kita ini kan sementara 6 tahun Pak. 6 tahun itu, tapi di akhiratnya tuh yang lama Pak. Mempertanggungjawabkan ya. Kalau kita janjinya ini seperti hutang Pak, orang bilang kan, orang-orang tua dulu yang nasihatin. Kalau kita sudah berjanji, kita punya tanggungan tuh, hutangnya seumur hidup. Janji itu susah ngomongnya Pak. Kalau bagi orang yang dijanjiin, dia merasa kurang, gimana? Kurang terus ya Pak. Nah, jadi pertanggungjawaban yang kita pikirkan kan bukan hanya kehidupan di sini. Jadi harus juga seimbang dunia akhirat. Baik. Ini kan visi misi udah sangat luar biasa ini. Dengan kondisi Lumut yang sekarang, dengan sumber daya aparaturnya yang ada, kalau seandainya Ko Aket terpilih ya, kira-kira yakin ini bisa terlaksana? Yakin. Usaha dan doa tadi ya.
hari hanya Ya. pemilihan ini sudah semakin dekat. 1,5 bulan lagi lah, ya 50 hari lah kayaknya, nggak sampai 50 hari lagi. Modal utama Koaket yakin maju kedua kalinya, pasti harapannya jangan sampai kalah lagi kan. Apa sih sebetulnya modal besarnya yakin untuk maju kedua kali dan yakin menang? Nah, apa ini kira-kira? Kalau setiap calon nih Bung, kita kan punya hitungan-hitungan Iya, pasti ada. iya. Nah, kalau keyakinan semua calon kan pasti menang. Iya, Jadi saya percaya ini masyarakat nih tidak ada dalam pemilihan kades, kalau menurut saya itu tidak ada menang dan kalah. Menang dan kalah itu nggak ada. Yang ada itu kepercayaan warga, kepercayaan masyarakat kepercayaan atau tidak ya. Jadi pilihan masyarakat, pilihan warga Desa Lumut itu yang terpenting Pak. Nah, soal menang dan kalah kan kita nggak ada. Saya yakin itu hanya kepercayaan dari masyarakat. Yang saya yakin kita pendekatan, nah, kita setiap calon kan Punya triknya masing-masing ya, punya rencana masing-masing lah ya. Perencanaannya gitu. Tapi tetap kalau sempat tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya Bung ya, gimana nih peta ininya nih. Kalau kita yakin aja. Iya, tapi saya tidak berbicara tentang ras ya. Iya. Tetapi peta politik biasanya di mana-mana, termasuk di Bangka Belitung, di Bangka akan ada pemetaan yang seperti itu. Merasa diuntungkan nggak? Kan dari etnis Tionghoa, Pak Aket tunggal nih. Beda kan 6 tahun yang lalu kan karena dua-duanya etnis Tionghoa. Sekarang tunggal nih sendiri. Ini merasa diuntungkan nggak? Kalau merasa diuntungkan ya Pak juga. Iya. Tapi juga kan tadi slogan saya kan bersatu ya. semua. Tidak memandang itu berarti ya. Jadi hal-hal yang pembicaraan kayak Sarah saya yakin masyarakat udah pintar itu Pak. Iya, nggak berlaku di Blinyu, nggak berlaku itu. Nggak berlaku. Hongin Fangin Jejak. Iya, ya. Yang selama ini saya amati Desa Lumut ini kan, apalagi cuma pemilihan Kepala desa, ya. kepala desa, orang sudah bisa menilai karakter kita Pak. Karena sudah saling kenal ya. Iya, saya yakin dia beda dengan caleg. Kalau caleg kan masuk modalnya harus ada nih Pak. Iya. Nah, kalau ini kita di desa mungkin modal kepercayaan itu Pak. Oke, tapi di beberapa tempat kades ini kan dulu kurang menarik Pak. Ya, Koaket ya kurang menarik. Orang nggak mau jadi kades dulunya. Tapi setelah adanya undang-undang desa, adanya dana desa, ternyata banyak yang mau jadi kades. Menurut Koaket ini kenapa sebetulnya? Itu mungkin penilaiannya kan pandangan masing-masing orang ini kan beda. Iya. Tujuan politiknya itu apa? Mungkin biar politik tingkat desa ya. Iya. Pandangan orang itu kan masing-masing beda ya Pak. Tujuannya apa nih dulu nih. Iya. Nah, tapi Koaket nggak ngaruh ya, karena dulunya juga sudah pernah ya, sudah pernah, ternyata nggak patah semangat juga ya. Hari ini dalam status sebagai calon kepala desa ya, saya tanya deh, yakin menang nggak? yakin Pak. Yakin menang ya? Kita usaha, kita menjaga kepercayaan masyarakat, kita memberikan pemahaman tuh. Kalau boleh pakai persentase, DPT Lumut itu kurang lebih 1.300 ya? Ya, 300-an. 1.300-an ya. Partisipasi selama ini, baik itu pilkada, pileg, pilpres maupun pilkades 6 tahun yang lalu, berapa persen? 70-an persen mungkin Pak. Itu di angka berapa? 800, 900. 800, 900. Dari 800, 900 Koaket kira-kira yakin dapat berapa suara?
Kalau bilang di keyakinan kita maunya semua tuh Pak. 900 itu luar biasa. Tapi kan nggak mungkin karena masih ada 2 lagi loh. Masih ada 2 lagi. Nah, secara hitungan yakin dalam pemilihan berapa persen lah? Yakin duduk kan? Yakin duduk ini kan? Yakin menang kan? Soalnya kan yang tadi itu Pak, kita bukan omongan sombong ya Pak ya, pembicaraan yang sombong misalnya, wah saya pasti menang nih, saya masih yang saya bilang kan, ini kan mungkin kayak ungkapan hati setiap calon kan berkeyakinan untuk menang. Tapi kan matematika ya. Kalau perhitungan saya nih Pak, 100.000 orang mungkin yang akan datang. Oh, Pilkades partisipasinya lebih baik ya? Ya, paling tidak 900-an sampai 1.000 perkiraannya. 900. Nah, dari angka itu kalau saya berkeyakinan saya bisa 500-an ke atas, itu mungkin 500-an ke atas ya. Itu bisa terpilih itu Pak. Terpilih. Ya, kuaket itu kalau 500 masih ada 2 ya. Nah, calonnya 2. Calonnya kan nggak mungkin tuh nggak ada. Iya, pasti berjuang juga kan, cari suara juga. Kalau perhitungan 500-an mungkin cukup Pak. Oke. Keluarga gimana? Keluarga ada yang tidak merekom, tidak menyarankan atau tidak support atau support semua? Support Pak. Tapi jadi kades itu waktu buat keluarga banyak hilang loh, habis loh. Pengorbanan Pak. Pengorbanan siap tapi ya. Siap. Ya karena masyarakat butuh pelayanan. Iya, pelayanan. Luar biasa, butuh pelayanan cepat, apalagi di era sekarang. Masyarakat itu udah pinter-pinter loh. Iya, Pak. Ya, terbuka. Iya. Ya, sekarang 1 SMS masuk Facebook, masuk grup WA, udah tersebar Pak. Iya. Nggak jadi bisa kita tutup. Udah siap dengan itu ya. Siap. Udah tahulah resikonya di saat maju menjadi kades. Saya tidak berbicara lagi tentang visi misi, tapi kalau boleh tahu, ya enggak, dalam hitungan Pak Kades duduk menjadi kades, yang pertama kali akan Pak Kades lakukan terhadap Desa Lumut apa? Pelayanan dulu, pelayanan pada masyarakat. Kalau pelayanan kita bagus dari warga yang membutuhkan mengurus sesuatu di kantor desa, kalau pelayanan kita bisa cepat, tepat, saya yakin kepercayaan warga akan tumbuh tuh. Dari situ berarti internal dulu ya. Internal dulu, dari internal dulu kita. Kondisi saat ini kan Pilkades ini menjadi semakin hangat karena desa itu tidak dianggap sesuatu yang kecil lagi. Ya, dananya dikucurkan banyak, apalagi ini dibuat agendanya serentak. Kira-kira butuh trik-trik khusus nggak, atau punya tim atau apa, atau ya kembali kata Kuaket tadi, saya biasa-biasa, kena nggak ambisi, saya biasa-biasa aja, atau gimana sebetulnya? Ini kan persiapan ini kan udah penetapan sampai nanti di tanggal 13. Nah itu, atau tetap biasa-biasa saja, atau memang sudah ada tim yang berjalan, atau ada kiat khusus, kalau boleh tahu? Kalau saya selama ini kan kita berteman ya Pak, berkawan dengan banyak yang kita nggak pandang kan, misalnya beda suku lah. Yang kita ada kan sesama kawan, anggap kawan. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kan, banyak yang membantu Pak. Jadi kita ada tim berarti ya? Tim kalau secara resmi tidak Pak, suka relawan. Tapi relawan ya, iya. Tapi masuk kita rangkul sebagai teman itu tadi Pak, teman yang mau berjuang bersama. Berjuang bersama untuk kepentingan bersama. Bersatu untuk kita bersama tadi ya. Saya selalu tekankan dengan teman-teman, jangan dulu kita pikirkan untuk kepentingan pribadi kelompok kita. Yang kita dapat kepentingan umum tuh yang nomor 1. Nomor 1.
Lumut kalau nggak salah ada 7 dusun ya. Iya, 7 dusun. Itu kan kondisi sosial kulturnya berbeda-beda. Iya. Ada yang suku ini, ada suku ini. Kira-kira dengan kondisi saat ini, yakin ini masih bisa disatukan? Bisa. Masih bisa. Pendekatan itu yang Pendekatan tadi saya yang utama. di depan tadi. Pendekatan. Karena dari luar, dari Sungai Liat, dari Pangkal Pinang, orang taunya Lumut itu kan desa etnis Tionghoa. Walaupun pada kenyataannya tidak lagi. Tidak lagi, Pak. Tidak. Ya enggak? Kenyataannya tidak lagi. Ya. Ada kiat khusus ataupun ada sesuatu rencana dengan tetap mempertahankan ikon sebagai Lumut itu sebagai dikenal oleh masyarakat luas sebagai desa etnis Tionghoa atau berubah? Wah, ini pertanyaan yang kalau pandangan saya, Pak, yang orang Tionghoa ini ya, Pak, kami ini sangat terbuka, Pak. Iya. Kalau dibilang harus kita robah, juga nggak perlu dirubah, Pak. Iya. Sangat luar biasa kalau saya yakin masyarakat dari Tionghoa ini. Semua suku kita boleh masuk. Sekarang Ya, kan welcome ya. Ya, welcome, Pak. Cuman yang kita harapkan bagaimana kita menghormati adat istiadat itu, Pak. Oke. Ya. Jangan sampai hilang tanpa jejak, Iya, tanpa tradisi sisa itu ya. harus dijaga, Pak. Iya, saya setuju itu. Mungkin saya kan beragama Kristen, Iya. yang kebanyakan orang Tionghoa ini kan Konghucu ya, Pak. Tapi saya yakin kita harus menjaga, kayak menghormati leluhur itu, Iya. Pak. Ya, semua agama juga mengajarkan untuk menghormati Iya. orang tua, Ya, orang tua leluhur. itu. Ya. Jadi saya yakin kita bisa bersatu, Pak. Bisa bersatu. Bisa bersatu. Terkait dengan Lumut yang dulu dikenal etnis Tionghoa, sekarang sudah ada beberapa suku, ini kan dianggap sebagai sesuatu kekayaan, Iya, kekayaan. suatu potensi yang luar biasa. Ada nggak menurut Ko Aket yang selama ini sebetulnya ini berpotensi loh, tapi nggak pernah nih disentuh-sentuh oleh pemerintah desa? Ada nggak? Atau disimpan dulu, nanti pas saya jadi kades nih saya akan munculkan ini. Nah, kalau menurut Ko Aket? Kalau kita berbicara soal ini ya, Pak, Potensi ya, saya lebih Potensi, pada ya. potensi ya. kalau misalnya dari Jawa kita itu sangat terkenal, Pak, dengan kreatif seninya tuh, Pak. Gitu ya. Seni yang kayak ukir-ukiran apa. Jadi yang mau saya survei atau nanti dikasih kepercayaan, kita mau cari nih, ada nggak kerajinan yang bisa dijadikan ikon dari desa Lumut. Oh, akan menggali ya. Ya, Yakin ada ya, pasti ada lah. Peradaban Lumut udah lama, kelenteng-kelentengnya udah jauh lebih. Dia bahkan punya sebuah wilayah dianggap komplek eksekutif, komplek elit gedong ya nggak? Itu kan gedong ya nggak? ya. Kalau saya bertanya, seandainya tadi kan saya yakin menang, yakin siap menang. Kalau seandainya kembali lagi kalah atau tidak mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari calon yang lain, siap? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Bro. Siap. Terus apakah kan ini udah punya konsep nih membangun, apakah mau tetap bersinergi dengan pemerintah untuk membangun atau pilih jalan lain untuk berbuat Lumut atau gimana? Kalau seandainya, tadi kan saya udah tanya dari awal, kalau menang, kalau terpilih kan pakai visi misi, pakai ini segala macam. Sekarang kalau kalah, kalau tidak mendapat kepercayaan, kalau bahasa Ko Aket ini kan ini kepercayaan, ya bukan menang atau Ya, kalah. benar. Kalau kepercayaan ini diberikan masyarakat, ternyata lebih banyak calon yang lain. Saya mungkin sosial, Pak. Sosial ya, tetap berbuat buat masyarakat. Nah ini Ya, luar harus, biasa. Pak.
saya ini kan yang saya gambarkan kan saya ini lahir besar, dan sekarang mulai tua di sini. Jadi saya harus berbuat biar tidak masuk dalam pemerintahan. Saya yakin masih banyak bidang yang bisa saya geluti, misalnya sosial lah itu. Iya. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Ada nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lumut, khususnya masyarakat luas atau masyarakat Belinyu, mumpung lagi di Ngopi Batok ini kan? Silahkan disampaikan, mungkin mohon dukungan, mohon doa, sehingga apa yang direncanakan hari ini, apa yang telah disiapkan, mudah-mudahan berhasil di tanggal 13 Oktober nanti. Silakan. Nah, Koket. Untuk masyarakat Desa Lumut, saya mengajak semua bahwa Pilkades ini hanya sebuah kompetisi untuk mencari seorang pemimpin. Jadi kalau soal kalah dan menang, saya yakin itu bagi kamu saya itu tidak ada. Yang ada adalah kepercayaan masyarakat. Jadi buat masyarakat yang percaya dengan visi misi saya, ayo kita sama-sama mendukung memajukan desa, untuk kemajuan desa. Kalaupun tidak terpilih atau gagal, saya yakin itu adalah kepercayaan warga juga. Jadi jangan sampai kita terpecah soal kerukunan hidup di Lumut ini. Desa Lumut sangat luar biasa, baik itu dari luar, dari yang di dalam, itu sudah sangat bagus. Jadi jangan sampai Pilkades ini membuat kita terpecah belah. Yang harus selalu kita bersatu. Kalah menang itu biasa, yang ada hanya kepercayaan. Jadi kita bersatu untuk semua. Iya, luar biasa ini. Jadi ini memang betul-betul low profile ini. Ini calonnya satu ini low profile sekali, ya. Nggak mau ditambahkan misalnya saya siapa, nomor berapa, silakan. Nomor 2 ya. Koaket nomor 2. Ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang sedang diniatkan ini tetap dalam bimbingan Tuhan, dan saya yakin tanggal 13 nanti Tuhan telah menetapkan yang terbaik buat Desa Lumut. Garis tangan. Ya, garis tangan ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Waket? Mungkin cukup. Ada yang masih kurang atau apa pesan buat masyarakat, buat keluarga, buat panitia, buat siapapun yang nanti akan mendengarkan ini, ya kami persilahkan. Terakhir, Bung, untuk panitia yang saya harap harus bekerja dengan profesional, netral. Jadi kalaupun ada yang gagal, saya yakin tidak akan menjadi masalah. Kalau yang bekerja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi profesionalisme dan netralitas itu harus ada di panitia. Oke, tapi tetap support panitia ya. Ya, panitia berusaha keras ini ya, berusaha keras untuk memberikan yang terbaik agar pelaksanaan Pilkades Desa Lumut berjalan lancar dan sesuai harapan. Ya, sesuai harapan. Masih ada kira-kira? Cukup. Terima kasih, ini Koaket, salah satu tokoh Desa Lumut yang pernah bertarung dengan Kades yang sekarang, petahana sekarang, dan di 2021 beliau kembali hadir untuk memberikan yang terbaik buat Desa Lumut. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diniatkan mendapatkan hasil dan ketetapan Tuhan yang terbaik buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.